Pada 11 Oktober 2022 lalu, kita mendapatkan kabar baik ketika Ebeking and Rasmussen Shipyard dari Jerman telah menyelesaikan dan meluncurkan kapal pesanan TNI AL. Dalam seremoni tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono bersama delegasi RI lainnya juga ikut berkunjung dalam peresmian ship naming kapal berjenis Mine Countermeasure Vessel MHV-60 kelas ini. Kapal pertama tersebut diberi nama KRI Pulau Fani dengan nomor lambung 731. Sementara kapal kedua yang masih dalam proses pembuatan diberi nama Pulau Vanildo. Dalam video ini, kami akan membahas secara singkat mengenai kapal MHV-60 kelas ini. Dimulai dari proses pengadaan, siapa sajakah yang bersaing dalam pengadaan kapal tersebut, berapa jumlah budget yang disediakan oleh Indonesia untuk mengakuisisi kapal perang ini. Lalu dilanjutkan dengan spesifikasi teknis, fitur, dan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh kapal ini. Mari kita simak bersama-sama. Oh ya guys, tonton sampai akhir ya, soalnya ada informasi agak memilukan untuk kalian. Ya, dengerin aja lah. Pada tahun 2015, TNI AL telah berencana untuk menggantikan kapal pemburu ranjau Pulau Rengat kelas dan Pulau Rote kelas yang sudah menua. Pada awal mulanya, Indonesia telah mengalokasikan pendanaan sebesar 215 juta US dollar pada tahun 2016 untuk membeli 2 unit kapal baru ini. Namun, pada tahun 2017, alokasi pendanaan dikurangi menjadi 204 juta US dollar agar sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh TNI AL. Bisa disimpulkan bahwa tiap kapalnya memiliki nilai 102 juta US dollar. Ya, ini juga termasuk biaya seremoni yang meriah dan menggelegar itu sih. Terdapat 3 peserta dalam pengadaan kapal ini. Dimulai dari 2 galangan kapal dari Jerman, Lursen dengan Frankenthal class, Ebeking Rasmussen dengan MHV-60 class, dan galangan kapal dari Korea Selatan, Gangnam Corporation dengan MHC-50 dan MSHC-60 class. Pada akhirnya, TNI AL menjatuhkan pilihannya ke kapal MHV-60 buatan Ebeking Rasmussen. Hal ini ditandakan dengan adanya teken kontrak pada Januari 2019. MHV-60 class merupakan kapal perang pemburu ranjau yang memiliki teknologi terkini. Berbeda dengan kapal perang pada umumnya, MHV-60 memiliki lambung non-magnetik sehingga ranjau tidak mendekat atau menempel saat kapal ini menetralisir ancaman ranjau laut. Dikarenakan kapal ini bukanlah jenis kapal kombatan utama, persenjataan yang diusung sangatlah minimal. Dimulai dari meriam 20 hingga 30 mm, disertai dengan senapan mesin berat 12,7 mm. Selain persenjataan, kapal ini telah diperlengkapi dengan AUV dan USV yang berguna untuk mendeteksi dan mengklasifikasi objek di dalam air serta mencari dan menetralisir ranjau laut. Sangat disayangkan, tidak terdapat informasi lengkap perihal spesifikasi teknis dari kapal ini. Kami hanya mendapatkan panjang dan lebar kapalnya saja. Meskipun kami telah berkunjung ke situs resmi Ebeking and Rasmussen, tidak terdapat nama Pulau Fani ataupun MHV-60 class. Dikarenakan kapal ini merupakan hasil dari improvisasi Frankenthal class, kami berasumsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari segi spesifikasi teknisnya. Dari kabar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelian MHV-60 class merupakan langkah yang sangat tepat untuk TNI AL dikarenakan perlunya regenerasi terhadap kapal-kapal yang sudah uzur.
Ironisnya adalah, Rengat-Class dan Pulau Rote-Class telah kehilangan kapabilitasnya sebagai kapal pemburu ranjau, sehingga kapal-kapal tersebut bergabung dalam Satuan Patroli TNI AL. Menteri Pertahanan sendiri sebenarnya memiliki perencanaan untuk melakukan pembelian kapal sejenis. Namun, hal ini sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya prioritas untuk melaksanakan modernisasi terhadap aset yang sudah ada. Pertimbangan ini telah dievaluasi dikarenakan modernisasi tidak akan memakan waktu cukup lama dan lebih murah daripada pembelian kapal baru. Setelah menonton pembahasan ini, apa tanggapan para defenders mengenai pembelian kapal dan kekuatan pemburu ranjau TNI AL ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.